Infinix GT30 Pro versus ROG Phone 8. Yang bener aja lo bang, masa HP mid-range lo bandingin sama mantan flagship? Ya gue tahu kalian pasti mikir kayak gak masuk akal ya. Ya emang gak masuk akal, tapi karena lu banyak yang request kapan review HP ini dan udah banyak yang review juga, gue kayaknya harus ambil sudut pandang yang agak beda aja. Dan kenapa gue pakai ROG Phone 8? Yes, ini mantan flagship yang jelas harganya udah jauh di bawah dari perilisannya tahun kemarin juga. Yang punya button mirip ROG juga, apakah mampu si Infinix GT ini bikin pusing si ROG? Disclaimer ya, jadi di video ini sebenarnya cuma buat review si GT30 Pro aja. Tapi berhubung gue punya ROG Phone 8 bekas review dulu, jadi gue memutuskan kenapa nggak bandingin aja gitu sekalian secara experience gamingnya, fitur gamingnya, triggernya, performance, dan optimisasi gamenya. Yang mana udah jelas Infinix ini kalau lu nggak mau lihat gue bahas full review handphonenya, ya singkat aja ya, ini adalah HP gaming yang fiturnya mirip ROG Phone, tapi harganya jauh lebih terjangkau. Apa iya? Yang satu harganya 4 jutaan, yang satu lagi kalau yang bekasnya aja bisa duit itu lu pakai DP motor NMAX ya, atau bahkan X-Max. Ya kan DP doang mah nggak mahal. Terus apakah ini bisa bersaing? Jadi ya mungkin video ini bakal ngejawab pertanyaan mending beli mid-range baru atau gaming flagship bekas. Mana ya yang lebih worth it buat dibeli? Pertama nih ya, desainnya. Yang gue suka dari HP ini, desainnya tuh berasa improve dibanding seri GT20 Pro sebelumnya. Sekarang kelihatan lebih cakep, malah kesannya udah bukan kayak HP gaming doang, lebih condong ke all-rounder. Atau kata lainnya ya semakin gak norak lah. Ya lo lihat aja, dari bentukan handphone ini yang kelihatan compact, rounded ala-ala iPhone gitu. Kalau dilihat dari bagian depan layarnya aja sih. Cuma kalau dibalik ya Infinix. Tapi ya ada yang harus gue komenin ya soal sudut framenya yang gue rasa agak sedikit lancip di bagian siku-sikunya, jadi feel genggamannya tuh agak berasa kurang solid aja. Tapi ya sebenarnya kalau lu yang nggak nyaman masih punya opsi buat pakai casing ya. Ya material backnya masih plastik, emang sangat disayangkan sih. Walaupun klaimnya sih katanya itu berbahan fiber cloth ya, bahan yang mirip sama carbon fiber ya kalau lu using pakai carbon case gitu ya. Itu harusnya ini udah paham lah maksudnya bagus atau enggaknya. Oh ya juga HP ini punya 3 varian warna, ada dark flare, shadow ash, dan juga black white. Dan di antara ketiga itu yang paling stand out menurut gue sih ya black white. Soalnya ya perpaduan warna antara gradasi silver putihnya ini kelihatan cakep gitu di mata gue tentunya. Masih berasa handphone gaming, cuma jadi lebih elegan karena warnanya ini. Ada juga nih mecha loop lighting yang bisa nyala waktu ada notifikasi, ngecas, atau bahkan saat lo main game. Dan ini nggak RGB ya. Setiap varian warna itu punya warna lampu yang berbeda. Kalau yang gua punya ini adalah warna putih. Dan untuk bagian modul kameranya di bagian desain itu well ya ini agak subjektif aja. Cuma kalau gua bandingin dengan sama desain yang dulu, gua lebih suka yang sekarang sih. Ditambah pinggirannya tuh dibalut aksen warna merah koper gitu. Lumayan kece buat dipamerin. Kalau buat layarnya secara spek lo dapat layar AMOLED 6,78 inci, resolusi Full HD Plus, dan refresh rate 144 Hz. Cuma ya sama seperti handphone transient lain, gue masih belum bisa menemukan kondisi di mana butuh 144 Hz-nya. Karena rata-rata game kan cuma mentok di 120 Hz aja. Tapi ya balik lagi, 144 Hz angka yang lebih enak dibanding ya 90 Hz sih. Cuma ya kalau buat penggunaan sehari-hari kayak scroll TikTok, YouTube, ataupun Facebook ya, selama pemakaian seharian sih ya masih berasa smooth tanpa kerasa ada lag apapun. Buat brightness, panelnya pun cukup terang. Buat penggunaan outdoor, udah kerasa improve-nya lah. Warnanya pun juga cenderung ke natural vibrant, khas AMOLED hitam pekat juga. Warna-warna pop-up-nya tuh pop keluar gitu. Buat nonton udah jelas mantep. Buat main game biar waifu kalian makin wangi, ya bezelnya pun juga udah mulai tipis nih, walaupun dagu bawahnya masih agak tebal dikit. Tapi nggak terlalu ganggu juga sih, masih wajar lah dibuat segmennya. Lanjut ke audio dari speaker bawaan HP-nya ini, yang bakal langsung gue komenin. Kalau settingan stereo antara kanan dan kirinya itu agak beda. Bukan suaranya itu yang kayak bindeng di Poco F7 kemarin, cuma gue ngerasa kalau speaker bagian atasnya itu punya ya suara yang lebih clean, sedangkan yang bawahnya itu feel bassnya dan treble-nya itu lebih nendang. Awalnya sih gue nggak nyadar keanehan selama gue pakai buat nge-game atau nonton film, cuma berasa beda pas gue lagi dengerin lagu ya 8D ya, karena pas suaranya muter-muter lu bakal ngerasa balancingnya kayak agak timpang sedikit. Ya it's okay lah, itu pun cuma dari detail kecilnya aja kok. Lu pakai biasa dijamin udah enak aja gitu. Nah sekarang nih kita masuk ke bagian yang paling lo tunggu nih, performance dan pengalaman gamingnya.
Karena ya ini yang bikin GT30 Pro menarik banget ya buat dibandingin sama mantan flagship alias si ROG Phone 8 ini. GT30 Pro dia pakai chipset Dimensity 8350 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer yang di atas kertas ini udah cukup gahar untuk kelas mid-range, chipset fresh juga walaupun udah ada yang baru. Dipadukan juga sama RAM 12GB plus memori UFS 4.0 yang udah ngebut buat loading game atau buka banyak aplikasi. Dan kalau lu mau yang lebih murah ada kok varian yang 8256GB nya. Buat skor AnTuTu sendiri itu ada di 1,3 jutaan yang dimana kalau dibandingkan dengan handphone sekelas mid-range yang lain ini udah cukup di atas rata-rata. Jadi kalau menurut skor AnTuTu-nya sih ya lo pakai buat pemakaian sehari-hari kayak buat sosmedan sih udah pasti lancar jaya. Pengetesan yang lainnya pun juga sama, mau itu Geekbench atau di 3D Mark hasil yang didapat pun itu juga udah cukup memuaskan. Dan kalau buat throttling test hasilnya sih bisa dibilang ya nggak terlalu mulus sih, karena lo bisa ngelihat dari grafiknya aja kalau handphone ini bakal throttled kalau suhunya panas. Cuma dia masih tetap berusaha untuk ngestabilin performance-nya lagi ketika suhunya udah balik normal ya. Memang juga untuk si ROG Phone ini kalau dibandingkan secara sintetis pun udah pasti jelas bumi dan langit. Dari AnTuTu-nya aja ini udah nyentuh di 2 juta, dengan testing lainnya pun ya jelas lebih tinggi skornya. Karena memang ROG pula pakai chipset flagship 8 Gen 3 ditambah ada kustomisasi performance yang udah cukup entusias di level gamingnya. Jadi memang gak heran lah kalau dari skornya pun sebenarnya nggak sebanding buat dikomparasikan. Makanya kita mulai dulu aja dari yang enteng-enteng dulu. Dari Mobile Legends nih, bermain selama 36 menit di settingan ultra-ultra untuk GT30 Pro itu berkurang 10% selama 35 menitan. Dan suhunya itu yang tertingginya di bagian depan yaitu di 40 derajat Celcius dan belakangnya 39. Sedangkan di ROG Phone 8 itu cuma berkurang 13% juga di waktu yang kurang lebih sama dengan suhu tertingginya itu cuma di 39 derajat Celcius. Nah, di Mobile Legends gue nggak merasakan terlalu banyak perbedaan ya secara gameplaynya. Keduanya ini stabil di 120 fps. Tapi kalau misal kita lihat chartnya, performance ROG Phone itu masih lebih stabil sedikit ketimbang GT30 Pro. Itu pun perbedaannya dikit banget ya. Dan secara konsumsi daya, GT30 Pro menang karena berhasil hemat 3% ketimbang ROG. Nah bentar nih, ini kan harganya agak jauh ya. Kok bisa mirip nih? Ntar dulu deh bentar ya. Coba deh cek lain deh ya, siapa tahu ada yang jelas bedanya gitu. Kayak di game Hawka contohnya. Kayak di permainan waktu 32 menit settingan Ultra Max di GT30 Pro berkurang 10% baterainya dan suhu tertingginya itu di 39 derajat Celcius. ROG Phone 8 juga berkurang di 13%, suhu terdepannya itu di 39 dan belakangnya pun di 39 juga. Hal yang sama juga sih sebenarnya berlaku di game Hawka. Secara konsumsi daya GT30 Pro ini menang secara konsumsi dayanya dan temperatur keduanya pun bersamaan naik ke 39 derajat Celcius tanpa adanya throttling sama sekali. Ya jangan langsung komen dulu ya, sabar dulu aja, mending kita ke game tembak-tembakan. Oke, kayak di game Delta Force nih, main selama setengah jam di settingan standar 120 fps. Kalau untuk GT30 Pro itu berkurang 12% dan suhunya itu bisa mencapai 44 derajat Celcius. Sedangkan ROG Phone 8 berkurang 9% aja dan suhu tertingginya itu cuma 41 derajat Celcius. Di game ini surprisingly GT30 Pro bisa mengunggulin ROG Phone 8. Gua ngerasa pas main tuh ya entah kenapa lebih stabil di GT30 Pro. Sedangkan buat ROG Phone dia cuma lurus di 120 fps pas 8 menit awal aja. Dan setelah itu mulai agak berantakan. Tapi untuk suhu dan konsumsi baterainya di sini jelas ROG Phone menang. Dan fun fact juga, ini juga terjadi di seri ROG yang terbaru yaitu ROG Phone 9 FE ya. Kemungkinan sih ya emang gamenya ini belum optimal buat kebanyakan smartphone. Tapi ya mending lanjut aja lah ke PUBG M. Oke, di settingan ini bermain sama 27 menit itu di smooth ultra extreme untuk GT30 Pro itu berkurang 13% dan suhu tertinggi itu bisa mencapai 47 derajat Celcius. Sedangkan ROG Phone 8 bisa berkurang 12% dan suhu tertingginya itu cuma 43 derajat Celcius. Ya masuk ke PUBG M yang dimana penilaian gua ini bakal langsung jatuh ke ROG Phone 8 karena secara gameplay FPS sedikit lebih lurus ketimbang GT30 Pro. Dan ya secara konsumsi baterai emang nggak terlalu jauh perbedaannya, cuma di GT30 Pro lebih panas suhu permukaannya dibanding ROG. Bisa nyentuh 47 derajat Celcius coy. Main PUBG di handphone ini itu
surprise banget sih sebenarnya buat gua. Salah satu yang bisa kita apresiasi adalah gamenya ini ya tidak kena limit, dan kayaknya ya Infinix emang sama PUBG ini kayak sesayang itu sampai nggak dikasih limitasi ya, nggak terus gitu. Apakah bagus ya? Cuma waktu aja yang bisa jawab. Dan sekarang nih kita lanjut ke game yang lumayan berat, yaitu PGR dan juga ZZZ. Ya biar nggak dibilang hoyoshi apalah itu ya. Ya udahlah ya, gue turutin mau kalian sekarang. Gue coba benchmark pakai gamenya Kuro sesekali. Ribet sih emangnya warganya ya, tapi ya bercanda lah gue. Di game PGR 44 menit itu dengan settingan ultra 60 fps, di GT 30 Pro itu berkurang 16% dan suhu tertingginya di 42 derajat Celcius. Sedangkan ROG Phone 8 berkurang 19% dan suhu tertingginya itu di 40 derajat Celcius aja. Gua nggak bisa bilang kedua handphone ini setara ya secara performanya pas lagi main game. Waktu pas di gamenya ya gua ngerasa kedua handphone ini ya lancar-lancar aja untuk bermain. Cuma kalau kita lihat secara grafik kayak di game yang lain ya, lu bisa lihat ROG Phone 8 ini lebih stabil FPS-nya dan suhu permukaannya lebih adem ketimbang GT30 Pro. Tapi secara konsumsi baterai GT30 Pro justru menang. Halo, ini ROG bisa mirip sih sama si ini. Ya, tapi sabar dulu ya karena ada kalimat yang ada harga, ada barang ya. Akhirnya berasa nih untuk di game ZZZ ya. Di settingan high 60 fps ini bermain di waktu yang sama si GT30 Pro itu berkurang 13%. Suhu tertingginya di 45 derajat Celcius juga, dan untuk ROG Phone 8 berkurang 18% dan suhu tertingginya di 44 derajat Celcius. Pas di gameplay keduanya ini beda banget, dimana ROG bisa ngehandle game ini lebih stabil, sedangkan untuk GT30 Pro udah kena throttling tuh. Perbedaan suhunya emang cuma 1 derajat, tapi GT30 Pro lebih hemat daya 5% ketimbang ROG, dan sudah pasti lebih hemat ya. Ya kan FPS-nya lebih dikit ya. Nah baru sekarang nih kita masuk ke game yang lebih berat lagi, yaitu si Genshin dan juga WoWa. Oke, di Genshin di main 28 menit di settingan highest 60 fps, untuk GT30 Pro berkurang 14% dan suhu tertingginya bisa mencapai 48 derajat Celcius. Kalau ROG Phone 8 itu berkurang 16% dan suhu tertingginya juga di 47 derajat Celcius. Ini keduanya sama-sama gue mainin sama 24 menit ya. Gue pakai jalan dari Liyue ke Mondo sambil gebuk-gebukin monster. Nah ternyata si GT30 Pro juga masih belum bisa menang kalau buat game berat, karena selama gameplay gue udah dapetin 2 kali throttling di handphone ini, yang tadinya tuh masih jalan di 60 tiba-tiba turun ke 50-an terus turun lagi ke 40-an. Sedangkan ROG Phone dia masih jauh lebih baik untuk handle ini game ya. Suhu keduanya ya memang bisa dibilang panas. Kayak untuk di game WoW aja deh, di 60 fps settingan quality ya di GT30 Pro itu bisa berkurang 15% dengan suhu tertingginya 47 derajat Celcius. Kalau ROG Phone 8 itu bisa berkurang 21% dan suhu tertingginya di 48 derajat Celcius. Hal yang sama juga berlaku nih di game WoW ya, dimana keduanya sama-sama gue pakai explore selama 30 menit dengan hasil GT30 Pro jauh lebih hemat FPS ya. Hemat FPS kayak baru nih ya. Keduanya sama-sama panas suhu permukaannya, cuma itu udah gue expect sih, soalnya pas main di GT30 Pro langsung throttling dan turun ke 50 fps terus turun lagi ya, dan stabil di 40 fps. Sedangkan kalau ROG Phone nggak bisa dibilang lurus aja sih, beberapa kali itu memang selama main sempat ada frame drop juga. Lalu apa kesimpulan yang bisa kita ambil di sini? Apakah benar-benar ada harga ada barang? Ya sebenarnya benar sekali, karena memang SoC yang ditawarkan itu memang jelas beda kelasnya. Tapi kalau lo pikir ya, kalau lo ROG menang lawan Infinix udah jelas dan biasa aja sebenarnya. Tapi kalau lo nyimak dari tadi ada beberapa aspek yang bisa dibilang Infinix menang cuy, terutama di bagian game-game kompetitif. Dan sebenarnya memang jadi pertanyaan aja sih, gimana nasib si ROG ke depannya. Memang ROG Phone 9 EV yang baru launch kemarin punya beberapa fitur kayak cheat legal, terutama untuk main game di Mobile Legends. Tapi yang nggak bisa lo lupain adalah mampunya Infinix buat bikin beberapa fitur yang bikin di handphone ini makin mirip HP gaming premium. Selain ada trigger button, tapi software kayak auto pickup pun juga tetap ada. Kayak potensinya ini sangat besar loh di Infinix. Dan hati-hati juga nih buat Xiaomi ataupun iQOO ataupun Excalibur-nya ya, Infinix GT30 Pro ini bisa dibilang lumayan ganggu ROG Phone yang sejatinya HP gaming. Tentu aja dengan harga yang lumayan bersaing, gue bisa bilang secara overall Infinix GT30 Pro mampu buat lo pamer ke temen-temen lo yang jalanin game di 60 fps aja udah panas.
jelas, udah frame rate pula, ya seperti itulah. Sebelum gue lanjutin lagi, gue ada masukan juga sih yang sebenarnya untuk si Infinix, karena nih perbandingannya sebenarnya tuh agak sulit. Gue mau tahu fitur-fitur dalaman itu seperti apa, ya sebenarnya kurang fair aja kalau gue nggak tahu lebih detailnya karena nggak dijelasin di websitenya. Kayak soal vapor chamber deh, itu nggak ada kalau lu cek. Nah tapi gue jelasin aja soal pendinginannya. Ini sebenarnya menarik ya, karena si Infinix ini bawa teknologi vapor chamber, tapi di enhance jadinya tuh 3D vapor cloud chamber. Kalau kata mereka sih ya bisa dinginin bisa sampai 3 derajat lebih dingin lah. Sedangkan untuk ROG Phone 8 sendiri ya bisa dibilang ya udah jelas lebih unggul lah, karena posisi SoC-nya aja udah di tengah. Jadi untuk aksesoris atau ya grip lu pegang handphone gak akan deket sama hotspot lagi ya pas lagi intensif game. Tapi kalau ngomongin fitur trigger, ya ini ada infonya sebenarnya. Kayak namanya tuh GT Trigger. Mirip kayak ROG yang sistemnya pakai touch sensor ya, bukan tombol fisik yang jadinya agak ganggu saat tidak digunakan fiturnya. Dan fitur ini seperti ya saat di penjelasan gamenya tadi sangat-sangat membantu. Ya bisa dibilang cheat legal lah, karena lu nggak dibikin pegel tangannya lagi harus di mode glow terus. Sama nice-nya pula si Infinix kasih extra mile buat fitur game Genshin juga ya. Ini nice ya, dan buat teman-teman juga harusnya sekarang udah mulai paham lah mending mana antara kedua HP ini. Tapi gue yakin lo masih salah tangkap sih. Gak apa-apa, sambil kita bahas lagi aja soal handphone ini ya. Nah sekarang nih kita bahas si baterainya Infinix. Infinix Note 30 Pro ini juga udah mulai unggul nih dari segi baterainya. Punya kapasitas di 5500 mAh dan pengecasannya di 45 watt chargingnya. Bahkan udah bisa wireless charging pula. Namun ini bypass chargingnya yang sebenarnya itu jadi main course untuk sebuah handphone gaming. Dari dulu yang cuma ada di HP ROG aja, sekarang sekali Infinix aja udah jadi standar HP-nya mereka. Ya lagi-lagi fitur yang sebenarnya kepake banget buat lu yang emang lagi gila banget main game tapi masih kurang karena baterainya udah keburu habis. Ya sekarang tinggal colok kabel dan aktifin aja deh fiturnya. Terus kalau dibanding soal kamera, ya kira-kira dibandingin gak sih? Ya menurut gue sih ya sebenarnya nggak usah sih. Kedua handphone ini kan jualannya itu udah soal performance dan jelas target pasarnya kayak gimana. Ya jelas lah, sektor kamera pada kedua handphone ini bukan jadi concern utama. Tapi bukan berarti jelek juga ya. Namun untuk di level ini, brand handphone tuh bisa nyesuaiin lah mana yang harus dimaksimalkan, mana yang dibuat ada dan tidak dispesialkan. Malah lagi-lagi gue mention ya fitur-fitur yang ada di handphone ini, maksud gue tuh di kedua handphone ini ya, fitur gaming wajib itu bisa dicontoh sama brand handphone lain yang memang belum memiliki fiturnya. Ya bener dong. Jadi kalian tadi bisa lihat juga untuk beberapa sampel foto yang udah kita ambil, ya kalian bisa nilai sendiri aja kayak gimana kualitasnya. Tapi daripada lama lagi, mending kita langsung aja ke kesimpulannya. Yang gue perlu luruskan lagi, Infinix GT30 Pro ini adalah handphone yang udah ningkat banget dari generasi sebelumnya. Dari desain, fitur, chipset, optimisasi yang jauh lebih oke lagi. Dan jelas Infinix ini bisa membuat positioning yang jelas banget buat sekarang, dan kalau bisa sih dibikin konsisten aja gitu ya. Soalnya flagship gaming killer ada di ranah Poco, iQOO, Realme. Flagship gaming jelas iQOO, Poco sama ROG. Nah Infinix ini bertengger di handphone gaming level mid range aja udah. Ya sebenarnya sih ada lawannya yaitu Poco X7 Pro, tapi ya beda lagi sih ceritanya ya. Nah ceritanya sekarang mending flagship lama atau mid range aja nih? Ya jawabannya jelas, lu boleh pilih keduanya. Tapi sebenarnya kalau lu mau pilih flagship tahun lalu yang memang harganya udah murah, jatuhnya ya mending handphone lain aja nggak sih yang lebih baru di harga ya gitu ya. Memang jatuhnya agak bias sih, tapi ya pasti ya ini hal yang sangat umum terjadi untuk para kaum yang mending pusing sama pilihannya yang jadinya cuma sekedar nanya doang, ujungnya beli handphone yang jauh lebih murah tapi baru. Nah posisi Infinix nih masuk ya, bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang memang mau cari performance yang kencang tapi tetap bisa lo racing experience gamingnya dengan oke gitu ya. Infinix ini unggul tuh ya jualan fitur game yang di level ini tuh masih jarang. Tuh lo bayangin aja all day full FPS system gitu loh. Statement super berani dari Infinix ya. Udahlah ya, gue makin demen aja, ditambah OS baru juga yang udah lebih fresh tapi memang nggak gue mention dari tadi. Ya udahlah, lu beli aja coba.
Oh iya juga kalau nggak salah ya masih dapat GT Max Charge Cooler sama wireless chargernya ya. Pakai link kita aja kalau kalian penasaran sama handphone satu ini. Jadi gimana menurut kalian sama handphone satu ini? Oke, mungkin aja video gua dari pembahasan Infinix GT3 Pro yang gua bandingin sama ROG Phone. Ya gua harap sih Infinix bisa konsisten aja lagi ya. Ini udah mantep banget handphonenya. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord. Jangan lupa juga join member kalau ada duit. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.